Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Bunda Naya berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pada pelajaran akidah akhlak kita masuk ke pelajaran ketiga, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kira-kira siapa yang menciptakan semuanya itu ya? Ada yang tahu? Allah, iya pintar, yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan itu adalah Allah. Bahkan itu ada pelangi, langit, itu yang menciptakan ya Allah. Semua yang ada di bumi ini itu yang menciptakan Allah. Nah, sekarang kita belajar mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah zat yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, seperti langit, matahari, bulan, bintang, dan bumi, termasuk kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jika Allah tidak menciptakan kita, maka kita tidak akan ada di bumi ini ya anak-anak. Begitupun sama dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, zat yang pantas untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita diciptakan ke dunia ini tiada lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu, apa bukti keberadaan Allah? Bukti keberadaan Allah itu apa? Bukti-bukti keberadaan Allah itu kita bisa mengenal dan meyakini keberadaan Allah melalui ciptaannya. Dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam dan seluruh isinya. Langit, matahari, bulan, bintang, bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak mungkin ada jika tidak ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan itu adalah pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Allah menjadikan siang untuk makhluknya. Di siang hari para makhluk mencari rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang terlewatkan olehnya, termasuk semut, binatang kecil sekalipun. Semua memperoleh rezeki dari Allah. Allah menurunkan hujan ke bumi sebagai rezeki untuk makhluknya. Dengan adanya hujan, tanaman akan tumbuh dengan subur. Itu semua untuk kepentingan makhluknya agar mereka tidak kelaparan. Wah, Allah sangat baik ya anak-anak. Adakah makhluk yang dapat menurunkan hujan? Tentunya hanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada ya
yang menurunkan hujan kecuali Allah. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada Allah, beriman kepadanya dengan mempercayai keberadaannya. Allah memang tidak dapat dilihat, akan tetapi keberadaannya dapat dirasakan melalui makhluk ciptaannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua ya anak-anak. Pertama, ciptaan Allah yang bersifat konkret atau dapat dilihat, dan kedua, ciptaan Allah yang bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat. Nah, contoh ciptaan Allah yang dapat dilihat itu seperti gunung, matahari, bulan, bumi, langit, bintang, tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, dan lainnya. Nah, sedangkan contoh ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat itu seperti apa? 1. Angin. Nah, kira-kira anak-anak dapat melihat angin nggak? Tidak bisa ya, anak-anak hanya dapat merasakan. Dan yang kedua itu udara, ketiga malaikat, dan keempat itu jin. Sifat-sifat Allah. Nah, apa itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah adalah sifat yang tak terhingga bagi Allah. Allah memiliki sifat yang tercantum di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 99 nama atau sifat yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenal 20 sifat wajib Allah. Di antaranya 1. Wujud artinya ada. 2. Qidam artinya terdahulu. Baqa artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wahdaniyat artinya esa atau satu. Qudrat artinya kuasa. Irodat artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berbicara. Kaunuhu qadiran artinya keadaannya yang berkuasa. Kaunuhu muridan artinya keadaannya yang berkehendak menentukan. Kaunuhu aliman artinya keadaannya yang mengetahui. Kaunuhu hayan artinya keadaannya yang hidup. Kaunuhu sami'an artinya keadaannya yang mendengar. Kaunuhu ba'iron artinya keadaannya yang melihat. Dan kaunuhu mutakalliman artinya keadaannya yang berbicara. Selain sifat wajib, ada juga sifat mustahil bagi Allah yang harus kita ketahui. Sifat mustahil itu apa, Bu? Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib ya anak-anak. Nah, ada berapa jumlahnya? Sama, ada 20, yaitu diantaranya Adam artinya tiada, 2 hudus artinya dapat diperbaharui, 3 fana artinya binasa atau tidak kekal. Yang selanjutnya mumatsalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya. Qiyamuhu bighairihi artinya berdiri dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri ya. Kemudian ta'adud artinya lebih dari satu. Ajzun artinya lemah. Karaha artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Samamun artinya tuli. Umyun artinya buta. Bukmun artinya bisu. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh.
Kaunuhu mayitan artinya zat yang mati. Kaunuhu as-soma artinya zat yang tuli. Kaunuhu ama artinya zat yang buta. Dan kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Cara mengenal Allah. Coba anak-anak perhatikan kata-kata berikut ini. Tuhan saya siapa? Allah. Allah adalah Tuhan saya. Kalau bukan Allah berarti bukan Tuhan saya. Nah, mengenal Allah disebut juga ma'rifatullah. Kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Berikut adalah 5 kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Percaya dan yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. 4. Sabar dalam ikhtiar, dan 5. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya anak-anak penjelasan untuk materi kita hari ini, yaitu pelajaran ketiga tentang mengenal Allah. Bagaimana, semoga apa yang telah Bunda Naya jelaskan tadi dapat diterima dan dipahami dengan baik. Siapa Tuhan kita anak-anak? Allah. Allah adalah Tuhan kita. Ingat pesan Bunda Naya, anak-anak harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, kalau begitu Bunda Naya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.